Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa diambil bukunya ya. Oke. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang kelompok tumbuhan. Anak-anak bisa melihat di halaman 68. Sini ya. Pada halaman 68 di situ dijelaskan kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lumut atau Bryophyta, yang kedua paku atau Pteridophyta, dan yang ketiga tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada tumbuhan lumut ini ada 3, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, ini contoh lumut daun. Dan yang kedua Pteridophyta, ini ada paku purba, paku kawat, dan paku ekor kuda, juga ada paku sejati. Untuk yang Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, Gymnospermae dan Angiospermae. Sekarang kita lihat tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Di halaman 68 di situ dijelaskan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu merupakan tumbuhan yang memiliki spora. Dia berkembang biak bisa dengan vegetatif dan generatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil karena mempunyai klorofil atau zat hijau daun, sehingga dia bisa berfotosintesis dan hidupnya di tempat lembab. Nah, ayo anak-anak kita lihat di halaman 71. Di halaman 71 ini dijelaskan bahwa tumbuhan itu dalam kelompok besar dibagi menjadi 2, tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh itu tumbuhan yang tidak mempunyai berkas pengangkut. Jadi di sini tidak mempunyai akar, batang, daun yang jelas. Contohnya adalah lumut, tetapi memiliki struktur akar yang disebut dengan rizoid, berspora dan berklorofil. Nah, ini adalah lumut dan bagian-bagiannya. Paling atas ini namanya sporangium, tangkai ini adalah proses sporofitnya. Dan di sini ada daun dan batang untuk yang gametofitnya. Nah, sekarang tumbuhan yang berpembuluh itu adalah tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut, dan sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan berpembuluh ini disebut dengan tumbuhan berkormus, ya. Dan tumbuhan berkormus ini dibagi menjadi 2, tumbuhan berkormus biji. Nah, ini ada ya. Jadi tumbuhan berkormus spora dan biji. Kalau yang ini ada Cormophyta berspora, dia tidak punya bunga. Tumbuhan paku itu memiliki ciri akar, batang, dan daun sudah sejati, tetapi tidak berbunga dan tidak berbiji. Dia berspora. Di sini ada bagian, ini ada bagian-bagian tumbuhan paku. Nah, ciri tumbuhan paku itu kalau dia daunnya muda akan menggulung, dan daun paku
ada yang menghasilkan spora disebut dengan sporofil, dan ada yang tidak menghasilkan spora itu disebut tropofil. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan paku ada di halaman 72. Dari mulai nomor 1 ini daunnya, nomor 2 ini daun muda yang menggulung, ini bentuknya menggulung. Ini yang nomor 3 adalah sporangium, yang nomor 4 batang, dan yang paling bawah itu akar. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan tumbuhan berbiji? Tumbuhan berbiji disebut juga dengan spermatopita. Tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2, angiosperme dan gimnosperme. Mari kita lihat di halaman 75. Nah, yang paling atas ini adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Ciri-cirinya apa, Bu? Yang pertama, berbiji telanjang, artinya bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksinya berupa bangun kerucut atau runcung yang disebut dengan strobilus. Ada strobilus jantan dan strobilus betina. Batangnya besar dan berkambium. Akarnya tunggang, ada juga yang serabut. Nah, daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka ini ada cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis salju. Ini yang namanya strobilus ya. Nah, tumbuhan biji yang lainnya adalah tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Pada angiosperme ini bakal biji berada dalam bakal buah. Daun buah ini dikelilingi oleh alat khusus membentuk struktur perkembangbiakan yang namanya bunga. Contohnya jambu, mangga, alpukat ya. Bisa dilihat contohnya ada di halaman 76. Di sini ada gambar mangga, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Semua berbiji tertutup karena dia ditutup oleh bakal buah. Dan tumbuhan biji ini pun dibagi menjadi 2, monokotil dan dikotil. Mono itu berkeping 1, dikotil itu berkeping 2. Coba anak-anak kita lihat di halaman 78. Di situ ada ciri-ciri monokotil dan dikotil. Contoh rumput ini adalah monokotil. Kita lihat pada rumput dia berakar serabut. Batangnya tidak berkambium. Tulang daunnya melengkung. Ya. Berkas pengangkutnya tersebar. Nah, contohnya rumput jagung. Nah, ada juga yang namanya dikotil berkeping 2. Contoh yang ada di sini adalah kacang tanah. Kalau anak-anak buka kacang tanah, kalau dibuka kepingnya 2. Atau bisa juga anak-anak lihat pohon mangga. Pohon mangga akarnya tunggang. Batangnya berkayu atau berkambium. Daunnya menyirip ya. Dia berkeping 2. Kalau kalian lihat mangga, dibelah peloknya itu bisa keping 2. Nah, itu anak-anak monokotil dan dikotil. Oke anak-anak, besok kita lanjut pada kelompok hewan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.